wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga limpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, para tabi'in tabi'atna dan keluargana. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Isra Mi'raj, nyata perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lanjut ka Sidratul Muntaha. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad sedang tidur, beliau dibangunkan oleh Jibril. Jibril berkata, "Ya Muhammad, bangunlah. Ya Muhammad, bangunlah." Nabi Muhammad bangun, dia berkata, "Ada apa wahai Jibril?" "Berbaringlah, aku akan mensucikan hatimu." Apa yang dimaksud mensucikan hatimu? Nabi Muhammad dibelah oleh Jibril dadanya. Ya, sebagaimana dia akan dibelah dadanya karena dia disiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Setelah dibelah dadanya, Nabi Muhammad diajak Jibril untuk pergi ke suatu tempat. Dia melihat sebuah hewan yang bernama buraq. Buraq itulah kendaraan yang dari surga. Buraq itu pernah ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun dahulu. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, duduklah di punggung buraq." Nabi Muhammad duduk di punggung buraq. Buraq melepas kecepatan yang sangat tinggi. Buraq itu disebut kilat karena secepat kilat berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sesampai di sana, beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi dibawa oleh Jibril ke sesuatu tempat. Di suatu tempat itu Nabi diberi 2 minuman. Minuman yang satu berisi susu dan minuman yang satu lagi berisi khamar. Rasulullah memilih segelas isi susu. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, ini kau memilih segelas isi susu yang telah diperas oleh aku. Sebaik-baik susu ini akan memberikan rezeki yang banyak." Setelah itu Nabi Muhammad duduk di sebuah bukit. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata bukit yang diduduki Nabi Muhammad bisa bicara. Dia berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku boleh ikut ke surga?" Jibril melarang karena dia belum bisa masuk ke surga. Kemudian dia ingin ke surga, terjadilah gua di dalam bukit itu. Kemudian Nabi Muhammad berangkat ke langit yang tinggi sekali. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa dia?" "Dia adalah Muhammad, utusan Allah yang diutus setelahmu. Dia orang yang paling mulia di antara kamu." "Aku sungguh bertemu dengannya," kata Nabi Adam.
Kemudian berbincang-bincang Nabi Adam dan Nabi Muhammad sedikit. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, cepatlah, mari kita berangkat ke yang kedua, pintu yang kedua." Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah bertemu dengan Nabi Isa, beliau berkata, Nabi Isa, "Wahai Muhammad, sungguh aku bertemu denganmu karena aku ingin sekali bertemu denganmu pada saat janganku." Kemudian Nabi Yahya berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, engkau adalah nabi yang paling akhir zaman. Kau adalah nabi yang paling mulia. Aku mengakui kerasulanmu, wahai Muhammad." Setelah berbincang, kemudian Nabi diajak untuk langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, nabi yang sangat indah parasnya. Nabi Yusuf berkata, "Ini siapa, Jibril?" "Ini Muhammad, nabi yang diutus setelahmu, nabi yang paling mulia di antara kamu. Sungguh aku bertemu dengannya. Aku ingin mengakui kerasulan beliau." Kemudian dia berbincang-bincang sedikit dengan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad diajak lagi untuk langit keempat. Dia bertemu dengan Nabi Idris. Idris berkata, "Wahai saudaraku yang soleh dan termasuk orang-orang soleh, semoga engkau dinikmati kesehatan dan rezeki yang banyak." Rasulullah berkata, "Amin, wahai Nabi Idris." Berbincang dengan sedikit, berangkat lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun menyapa Nabi Muhammad dan mengakui Nabi Muhammad seorang Rasul. Setelah berpamitan dengan Nabi Harun, dia berangkat lagi untuk bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa menjawab salam dan kemudian Nabi Musa menangis. Kemudian Jibril berkata, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena ada nabi yang diutus setelahku, tapi umat yang lebih banyak masuk surga daripada umatku." Aku menangis. Kemudian Jibril dan Muhammad menenangkan Nabi Musa. Setelah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad diajak untuk langit ketujuh, langit yang terakhir. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jibril berkata, "Ya Muhammad, perkenalkan, ini Nabi Ibrahim, bapak para nabi." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Nabi Ibrahim juga sama menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, sungguh aku bertemu denganmu, wahai anakku. Beritahulah kepada umatmu bahwa surga itu nyata, banyak beraneka ragam tanaman yang bisa membancangkan cahaya dari mata mereka." Setelah beliau bicara dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diajak masuk di dalam surga. Setelah masuk ke surga, Nabi Muhammad tidak bisa berhenti tasbih kepada Allah. "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah." Bertasbih seperti itu. Kemudian setelah melihat surga, Nabi diajak ke Sidratul Muntaha oleh Jibril. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa mengantarmu karena aku akan pergi." Nabi Muhammad melihat sosok
asli dari Jibril. Yang Jibril itu menyamar sebagai manusia biasa. Setelah melihat tubuh asli Jibril, dia sangat mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Setelah berbicara seperti itu, Nabi Muhammad diangkat ke langit bertemu dengan Allah, tapi dia tidak bisa melihat Allah karena dia terlalu jauh dengan Allah. Tapi dia bisa berbicara di dalam hatinya. Allah berkata, "Wahai Muhammad, aku akan memberikanmu hadiah. Ada 2 hadiah yang aku akan berikan. Satu hadiahnya adalah diberi sholat 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Dan kedua adalah ilmu untuk para sahabat-sahabatmu." Kemudian Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Di sana juga ada Jibril. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Musa, tadi aku diberi hadiah oleh Allah." "Apa hadiahnya? Ada berapa?" "Ada 2. Diberi apa?" kata dia malaikat. Kata Jibril juga, "Aku diberi sholat 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Dan yang satu pahala yang akan diberikan kepada umatku dan juga ilmu." Kemudian malaikat dan Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, aku yakin bahwa umatmu tidak akan mampu sholat untuk sehari 100 hari sekali. Kalau kita sholat sehari 100 hari, kalau sholat seperti ini, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ada di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebayang tuh sholat nak itu cek Nabi Musa kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Kemudian Nabi Muhammad pergi dan meminta keringanan kepada Allah. Allah berkata, "Aku akan meringankanmu sholatnya menjadi 50 dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa tetap berkata, "Aku yakin umatku pasti tidak akan sanggup." Kemudian kembali lagi kepada Allah dan untuk meringankan jadi 10 kali dalam 1 malam. Kemudian dia berkata, "Musa, sekali lagi minta keringanan kepada Allah." Nabi meminta keringanan kepada Allah. Kemudian ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin diringankanlah umatku. Aku yakin bahwa umatku tidak bisa untuk sholat 10 rakaat dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Allah berkata, "Wahai Muhammad, aku akan memberikan keringanan lagi. Aku akan merubah menjadi 5 rakaat, jadi 5. Kemudian setelah itu Nabi Musa berkata lagi, "Ya Muhammad, engkau akan mampu tidak akan sholat 5 rakaat, 5 waktu." Kata itu, "Aku mampu. Aku yakin umatmu tidak akan mampu." "Aku yakin pasti mampu," kata Nabi Muhammad. Kemudian cepatlah kepada rahmu untuk minta keringanan. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. "Saya tidak mau. Saya malu sama roh karena aku terus meminta keringanan kepada beliau." Setelah itu Nabi Muhammad pergi bersama Jibril. Ketika saat Nabi Muhammad pulang untuk pergi
itu pulang ke Masjidil Haram, beliau melihat sebuah cahaya di dalam sebuah awan. Kemudian Muhammad berkata kepada buruk, "Ya buruk, aku ingin pergi ke arah cahaya itu." Buruk mengiyakan. Kemudian dia melihat sebuah gunung. Gunung itu diriwayatkan mempunyai 7 lapisan. Dari menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata gunung itu mempunyai 7 lapisan gunung yang sangat besar, sangat tinggi. Kemudian dia duduk di sana beberapa menit, kemudian dia kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, ada 3 orang yang mengetahui seperti itu. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Bahwa dikatakan bahwa ada 3 orang yang ada yang mempercayai, ada yang tidak. Satu, ada yang mempercayai, yaitu Abu Bakar, orang yang pertama kali mempercayai. Yang kedua, orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu adalah Abu Jahal. Nama aslinya adalah Abu Hakam. Karena disebut Abu Jahal, arti Abu adalah bapak. Kalau Jahal itu bodoh, jadi disebutnya bapak kebodoh. Kemudian ada orang yang tahu tidak, yang mau tahu tidak, dia tidak mau tahu apa itu Isra Mi'raj. Salah satunya adalah Abu Lahab yang sangat tidak ingin Nabi Muhammad dijadikan Rasul karena Muhammad seorang penipu. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, sungguh aku memang di-Isra Mi'rajkan. Engkau tidak percaya?" "Tidak, aku tidak percaya." Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.